Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari semuanya di rumah masing-masing kita baca sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati keluarga Joko Witono dan Amelia Diah Yopita dan seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Allah Subhanahu wa taala berkahi usianya. Allah Subhanahu wa taala berkahi rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala golongkan bersama orang-orang yang saleh. Dan juga yang saya hormati baik dari jajaran pemerintahannya, RT, RW, TNI, sipil, dan juga semuanya yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya kepada para hadirin yang hadir pada Jumat sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya yang hadir pada kesempatan sore hari ini ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan jiwa dan raganya. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak-anaknya anak-anak yang saleh dan saleha. Ala hadihin niyah wa likullin niyatin salihah. Wa bibarakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Hadirin jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia, maka di sana pula Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pastikan. Pastikan apa? Yaitu hidup, mati, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan jodohnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kepada kita semuanya, maka kita sepakat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala
maka kita terlahir ke dunia ini. Ketika kita semuanya sudah terlahir ke dunia ini, maka kita semuanya memiliki satu konsekuensi. Apa konsekuensi ketika kita terlahir ke dunia ini? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam ayat yang lain, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia illa liya'budun. Tiada lain dan tiada bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Catat baik-baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah masuk ke dunia ini ya, maka kita pada hakikatnya mengalami 4 fase kehidupan. 4 fase. Ini pesan yang sangat penting dan perlu kita pahami bersama-sama. Yang pertama, kita melewati yang namanya alam rahim. Kita terlahir dari ibu kita, yang mana mengandung selama 9 tahun dan dilahirkanlah kita ke dunia. Setelah kita terlahir ke dunia, maka kita masuk ke fase yang kedua, yaitu alam dunia. Ini alam dunia. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya dunia majra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat, yang mana apabila yang namanya ladang sawah, kita tanami padi, maka akan jadi padi. Ketika ladang itu kita tanami rumput, maka yang akan tumbuh rumput. Tidak mungkin kita tanami padi yang jadi adalah dolar. Ya, kita tanami ya yang namanya sawah, ya, kita tanami padi yang pasti jadinya beras. Ya. Ini majra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat, tempat kita bercocok tanam. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Konsekuensi kita telah terlahir ke dunia ini apa? Illa liya'budun, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Nabi sabdakan bahwasanya dunia majra'atul akhirah, ini jadikanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita harus betul-betul bernilai ibadah. Ibadah. Karena apa? Kita di dunia ini, hidup kita di dunia ini sedetik, 2 detik, semuanya 1 jam, seminggu, 2 minggu, itu ada mengandung konsekuensi. Kalaulah mampu memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, maka ia akan menjadi golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Sudah kita lihat banyak sekali orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih tetangga kita, terlebih saudara kita, guru kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipanggil oleh Allah, ketika ruh dan jasad berpisah dari dirinya, maka kesempatan untuk beribadah kepada Allah, kesempatan untuk menanam kebaikan itu tidak ada lagi. Hanya tinggal menuai
apa yang kita tanam di dunia ini. Hadirin, jamaah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita masuk ke fase yang kedua nih, ya, fase yang kedua kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu alam barzah ataupun alam kubur. Ketika masuk ke alam kubur, mannaholal qabro bila jadin, faka'annama raqibal bahro bila sapinatin. Engkau masuk ke alam kubur bila jadin, tanpa bekal, tidak membawa amal soleh. Faka'annama raqibal bahro bila sapinatin. Maka engkau bagaikan berada di lautan lepas dan engkau tidak menaiki perahu. Kita akan tenggelam, kelelep, dikerebek, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memaksimalkan apa yang menjadi, apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita maksimalkan untuk taat kepada Allah, untuk menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bisa menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya dengan sebaik mungkin. Setiap hari amaliyah ibadahnya semakin baik. Setiap hari amaliyah ibadahnya semakin bagus. Salatnya semakin baik. Qiyamul lailnya semakin rajin, baca Al-Qur'annya semakin rajin, infak dan sedekahnya semakin rajin, zikir dan zikir, tasbih, tahmidnya semakin rajin, maka ketika momentum tadi pergunakan dengan sebaik mungkin dengan amal-amal yang tadi saya sebutkan, maka insya Allah mereka termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena bisa memaknai manusia. Manusia, manusia. Kalau patah Sunda mengatakan manusia, tidak ada yang kita miliki. Mata kita milik Allah. Telinga kita milik Allah. Mulut kita milik Allah. Jiwa kita milik Allah. Semuanya bukan milik kita. Jadi perasaan memiliki harta, perasaan memiliki yang berlebihan, itu dilarang dalam agama. Kenapa? Karena bisa menjauhkan ia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika rumusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki, melimpahkan rezeki kepada kita seperti tukang parkir. Bagaimana tukang parkir? Walaupun yang parkir mobilnya Alphard, CR-V, ya, ataupun Pret dan lain sebagainya, berjejer semuanya mobil mewah, BMW dari 1 miliar sampai mungkin ratusan miliar berjejer, tetapi dia tidak merasa memiliki. Karena kenapa? Karena dia hanya merasa dititipi, bukan dimiliki. Hadirin jamaah virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Rasa syukur dalam diri kita, rasa syukur dalam jiwa ini harus kita tumbuhkan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la ajidannakum.
Orang yang bersyukur kepada Allah, nih saya wujudkan. Mata milik Allah digunakan untuk rajin baca Al-Quran. Mulut untuk melihat Al-Quran. Allah kasih mulut. Mulut kita untuk bertasbih. Mulut kita untuk berzikir. Mulut kita untuk berkata-kata yang baik. Allah kasih ilmu. Allah kasih wawasan. Allah kasih pengertian, kepahaman kepada kita. Maka pikiran, wawasan, ilmu yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk menolong orang. Allah berikan kedua kaki. Allah berikan kedua tangan. Maka langkahkanlah kakimu menuju masjid. Langkahkanlah kakimu menuju majlisul ilmi. Langkahkanlah kakimu untuk selalu berada di jalan yang baik. Allah berikan tangan kita, maka ringankanlah tangan ini untuk selalu menolong orang lain. Tongkoret-koret, pedit, pelit, merepet jahe, buntut kasiran, pedegong. Syah itu. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai demikian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali lagi, la in syakartum, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la ajidannakum, pasti Allah tambah. Namun terkadang jiwa diri kita, namun keyakinan kita yang masih lemah, namun terkadang keyakinan kita karena ilmu, karena wawasan kita, keduniaan kita yang kita pahami, ketika kita memberi akan berkurang. Ketika kita mengeluarkan untuk orang lain, yang ada di pikiran kita, maka akan berkurang harta kita. Maka akan berkurang jumlah nominal uang yang kita miliki. Padahal tidak demikian hakikatnya Allah. Allah akan bukakan pintu rizki dari yang lain. Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan nikmat yang luas. Nikmat sehat, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan karunia-karunia yang lain. La ajidannakum, pasti qat'i, ya Allah, ya Allah yang menciptakan diri kita menegaskan demikian, pasti tidak ada tawar-menawar lagi. Orang yang bersyukur kepada Allah pasti akan Allah tambah. Hadirin jamaah setelah virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, dan apabila ia kufur nikmat, inna azabila syadid, ia dikasih sehat, ya, jarang sholat, jarang qiyamul lail, ia dikasih mulut, jarang baca Al-Quran, ia dikasih mata, jarang melihat Al-Quran, ia dikasih kaki, jarang melangkahkan kakinya menuju majelis taklim atau menuju tempat ilmi, tempat menuntut ilmu, tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Berat rasanya. Allah hanya gambarkan, inna azabila syadid, sungguh azab Allah itu sangatlah pedih. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan, jangan demikian. Kalau engkau melakukan, azabku itu sangat pedih. Coba bayangkan, gak bisa dibayangkan. Gak bisa dibayangkan bagaimana azab ataupun siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tibakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah.
Jangankan nanti di akhirat, di dunia pun Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan. Mumpung masih sehat, mumpung ada kesempatan, mumpung, maka pergunakanlah, jadikanlah apa yang Allah anugerahkan itu betul-betul menjadi wasilah jalan taat di hadapan Allah. Sehingga kita semuanya tergolong orang-orang yang bersyukur. Hadirin, jamaah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana digubah dalam sebuah syair. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum sempit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Itu pesan baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan pada kesempatan sore hari ini digolongkan bersama hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya terus memperbaiki kualitas ibadah kita dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Ingat, hidup hanya satu kali. Ketika kita menyia-nyiakan hidup ini, maka kita juga yang rugi. Kita hidup ingin untung, ketika kita dipanggil oleh Allah, kita ingin husnul khotimah, maka pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Karena setelah ruh dan jasad berpisah dari diri kita, maka kesempatan itu pula tidak ada. Kesempatan untuk kita memperbaiki ibadah kita tidak ada. Pergunakan sebaik mungkin dan sedini mungkin dari sekarang untuk kita, bukan untuk orang lain. Itu saja yang ingin saya dapat sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa saya sampaikan dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.